Bacaan dari kitab Kejadian. Pada suatu ketika datanglah sabda Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. "Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar." Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggalkan tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi isi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Lalu kata Abraham, "Engkau tidak memberi aku keturunan, sehingga seorang hambakulah yang nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah sabda Tuhan kepadanya demikian, "Orang itu tidak akan menjadi ahli warisanmu." Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta bersabda, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat." Maka sabdanya kepada Abram, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu Abraham percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan bersabda lagi kepada Abram, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim, guna berimu negeri ini menjadi milikmu." Tetapi Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Sabda Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terkukur, dan seekor anak burung merpati." Abram mengambil semuanya itu, membelahnya menjadi 2, lalu diletakkannya belahan-belahan itu berdampingan, tetapi burung-burung itu tidak ia belah. Ketika burung-burung buas hinggap di atas daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta bersabda, "Kepada keturunanmu lah kuberikan tanah ini, dari sungai Mesir sampai sungai Efrat yang besar itu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, referen, selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Referen, selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Bermegahlah dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Referen, selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub pilihannya, dialah Tuhan Allah kita. Ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Selama-lamanya Ia ingat akan perjanjiannya, akan firman-Nya yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjiannya yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Referen, selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sabda Tuhan. Barang siapa tinggal dalam aku, akan menghasilkan banyak buah. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita.
sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengingatkan kita dalam sabdanya hari ini untuk tidak tertipu oleh penampilan luar, tapi melihat buah kehidupan seseorang. Orang yang baik akan menghasilkan buah yang baik, yakini kasih, kejujuran, pelayanan tulus. Tapi orang yang hanya berpura-pura cepat terungkap dari niat dan hasil tindakannya. Mari kita waspada terhadap kepura-puraan, termasuk dalam diri kita sendiri. Apakah kita melayani karena cinta kepada Tuhan, atau karena ingin pujian dan keuntungan? Tuhan mengenal hati kita, maka marilah kita hidup seperti pohon yang baik dan memberi buah kebaikan bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.